Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau ibadah sekolah minggu, Engkau yang akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan untuk guru-guru kami Tuhan yang memimpin pujian, yang memainkan musik, juga yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi ini ke dalam tangan kuasa. Yang percaya katakan amin. Yo, kita mau bangkit berdiri biar kita semangat. Tuhan, anak Tuhan harus semangat. Kita mau pujikan jalan sama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selalu
Yuk sebentar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita dibuka. Kita mau pujikan Yesus terlebih besar. Pimpin dalam doa. Yuk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi berkat, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau buka telinga kami, buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu dapat tertanam di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati Om Aan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Om Aan lebih lagi dalam Engkau. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, murid-murid sekolah minggu KAA Irena. Oke, selamat pagi ini pastinya kalian sudah pada makan, sudah pada mandi, sudah ganteng dan cantik. Benar? Luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik, pagi hari ini Om Aan mau menceritakan sebuah firman Tuhan yang boleh diberi judul melatih perasaan, ya. Oke.
Untuk firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat 3. Mungkin Kakak Ika bisa membantu untuk membacakan. Yuk, sudah ketemu semua belum? Pastinya sudah dong. Sudah ya. Yuk, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Oke, terima kasih Kakak Ika. Adik-adik, siapa yang waktu kecil, ya, waktu masih bayi, tanpa latihan tapi tiba-tiba langsung bisa naik sepeda? Ada enggak? Nah, pastinya enggak ada kan? Semuanya perlu berlatih. Coba bayangin kalau adik-adik waktu lahir sudah bisa naik sepeda. Pastinya latihannya di dalam perutnya mamah ya. Kasihan nanti di dalam perutnya mamah ada sepedanya, ya toh. Waktu latihan pelan-pelan, ada tukang cilok dipanggil, Om Cilok. Lah mosok di perutnya mamah ada tukang cilok, kan kasihan banget, nanti bentuknya ada gerobak, ada ciloknya, ada sepedanya, kasihan mamah ya. Tentunya untuk belajar naik sepeda diperlukan waktu ya, diperlukan usaha, diperlukan perjuangan ya. Tidak mudah untuk naik sepeda waktu itu tentunya ya. Ada yang waktu naik sepedanya sampai jatuh. Siapa yang sampai jatuh? Terus sampai ini lututnya berdarah. Ada enggak? Pastinya ada. Belum lagi yang sampai jatuh di selokan ya. Sampai wah hitam semua kepalanya, badannya, kakinya, terus mamahnya repot mandiin. Tapi tentunya adik-adik tidak akan putus asa, terus melatih dan latihan terus, akhirnya bisa naik sepeda ya. Demikian juga di dalam perasaan kita juga harus melatih perasaan. Maksudnya apa sih? Kok pakai dilatih perasaan? Jadi gini, misalnya nih, siapa yang saat ini masih suka sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah ya. Kalau marah apa-apa dilempar ya, sepatu dilempar karena gara-gara mungkin minta es krim nih biasanya. Mah minta es krim, namanya nanti dulu lagi repot, nggak mau sekarang. Wah pastinya dilempar sepatu, sandal. Mamahnya juga dilempar. Wah kasihan sekali ya, masa mamahnya ikut dilempar, papahnya datang dari berangkat kerja langsung dilempar. Ya itu jangan ya. Jadi mulai sekarang kita mau belajar melatih perasaan ya. Perasaannya meskipun harus tadi diminta es krim nggak langsung dibelikan, harus sabar ya, harus sabar, dengerin omongan mamah. Mungkin mamah lagi sibuk atau mamah mungkin belum punya uang ya. Adik-adik bersyukur loh kalau tadi pagi ini sudah bisa makan ya, sudah bisa makan nasi, sudah bisa pakai sayur, mungkin pakai telur atau pakai ayam, atau mungkin cuma pakai tahu tempe. Harusnya disyukuri. Karena apa? Karena pada saat-saat ini kan kita tahu nih, karena pandemi penyakit ini, sehingga kalau adik-adik lihat berita itu di luar banyak yang di PHK ya, banyak yang nggak bekerja, cari uang susah ya. Adik-adik harus bersyukur, harus berdoa buat papa mamanya yang masih bekerja ya, jangan terus malah dihambur-hamburkan uangnya ya. Itu ya, jadi kita harus melatih perasaan kita ya, melatih perasaan, tidak mudah ngambek, tidak mudah marah, tidak mudah apalagi ya, tidak mudah cengeng ya. Itu jadi memang diperlukan usaha, seperti tadi naik sepeda, jatuh berdarah ya, terus mungkin kita saat ini masih ngambek, sehari mungkin ngambeknya 5 kali ya, tapi harusnya setelah dengar firman ini
mungkin dikurangi sehari mungkin 3 kali, terus lama-lama 2 kali, lama-lama sekali dalam sehari. Nah nanti kalau terus bertumbuh di dalam mengenal firman Tuhan, nanti sehari nggak bakalan bisa ngambek karo adik-adik sungguh-sungguh ya. Itu melatih perasaan seperti itu contohnya. Kemudian setelah melatih perasaan, yang kedua itu menjaga perasaan. Nah ini juga penting ya. Kita juga harus menjaga perasaan. Loh, kok perasaan mesti dijaga? Memang perasaan bisa diambil orang, atau memang perasaan bisa dicolong, itu harus dijagain? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita misalnya lagi mainan sama temen, terus kita ngomong apa, kita kadang kan nggak mikir kan kalau kita saat ngomong. Lah itu jangan-jangan mulai saat ini berpikir, kira-kira kalau saya ngomong kayak gini, perasaan yang teman kita kira-kira gimana, sakit nggak ya. Nah, kita juga harus dijaga perasaan seperti itu ya, perasaan orang yang ada di sekitar kita. Lalu misalnya waktu ayah kita pulang, misalnya ayah pulang dari bekerja karena capek, terus kita dari belakang langsung lari, pah minta jajan inilah. Itu juga kita juga menjaga perasaan orang tua kita. Gimana, wong baru capek, pulang capek, tiba-tiba dimintain kan, kasihan. Nah seperti itu juga ya. Setelah melatih perasaan, kita menjaga perasaan orang-orang yang dikasih, yang ada di sekeliling kita, teman kita, ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, saudara kita, semua juga dijaga perasaannya di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bermain bersama ya. Itu setelah melatih perasaan, menjaga perasaan, yang ketiga adalah masih menjaga perasaan, tapi ini perasaannya Tuhan. Nah itu yang penting ya, kita harus menjaga perasaan Tuhan. Maksudnya gimana Om menjaga perasaan Tuhan? Maksudnya seperti ini, menjaga perasaan Tuhan tuh apa yang kita perbuat di dalam keseharian kita, itu kira-kira Tuhan seneng nggak? Kira-kira Tuhan membanggakan nggak? Ya? Kira-kira kalau saya melakukan ini, kalau saya berpikir ini, kalau saya berbuat ini, kira-kira menyakiti perasaannya Tuhan nggak? Ya, itu namanya menjaga perasaan Tuhan. Sehingga kalau kita sudah pada taraf situ, apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tentunya dipikirkan. Kira-kira Tuhan suka nggak? Tuhan senang nggak dengan apa yang sudah kita omongkan tadi, dengan apa yang sudah kita lakukan tadi? Itu yang terpenting adalah menjaga perasaan Tuhan ya. Karena jadi anak Tuhan itu sebenarnya gampang-gampang susah, tapi juga susah-susah gampang ya. Seringkali jadi anak Tuhan itu harus bisa menikmati Tuhan, menikmati karyanya, menikmati kebaikannya. Tapi sebenarnya nggak cukup itu. Jadi anak Tuhan itu harus juga bisa dinikmati sama Tuhan ya, melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, pikiran kita. Kira-kira bisa dinikmati Tuhan nggak? Bisa menjadi berkat buat orang lain nggak? Ya, maksudnya adalah seperti itu, menjaga perasaan Tuhan ya. Harapan Pak Om An pagi hari ini, adik-adik sekolah minggu KA Irana sudah bisa belajar untuk melatih perasaan dan menjaga perasaan. Nah, mungkin firman Tuhan cukup pendek, tapi harapannya bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Kau sudah menyertai kami dalam kami beribadah sekolah minggu melalui streaming ini Tuhan. Kiranya Tuhan
meskipun kami harus berjauh-jauhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai, memelihara kami, juga memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka dan memelihara mereka. Tolong kami yang ada di sini juga untuk melayani Engkau, kiranya Engkau juga menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan ini, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.